Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya akan menjelaskan penyelesaian package tracer CCNA 2 versi kurikulum 6 dengan nomor soal 6412 package tracer skill integration challenge. Ya, jadi di sini kita sudah download dulu dari situs Netakatnya untuk soalnya, soal PKA-nya. Setelah itu kita bisa mengerjakan. Nah, inti dari soalnya ini adalah kita harus men-setting intervilan routing, ya, lalu melakukan trunking dan IP route, ya, seperti itu. Nah, kita mulai dulu dari R1, ya. Oh ya, untuk skenario di sini ceritanya VLAN table-nya sudah dibuat, ya, jadi kita tidak perlu membuat VLAN nomor 10 dengan nama sales dan seterusnya. Di sini sudah ada, sudah dibuat. Nah, kita langsung menuju ke pengerjaan soalnya, ya. Pertama kita langsung saja menuju ke R1. Ya, di R1 ini ya, di R1 ini kita akan masuk dulu ke enable, lalu configure terminal. Setelah itu kita masuk ke int g00.10, lalu kita masukkan perintah encapsulation.1q spasi nomor VLAN, ya. Di sini encapsulation.1q, ya, 1q, atau boleh saja disingkat seperti ini, n dot, ya, 10. Nah, bahasa gampangnya ini aja. Pokoknya kalau di sini int bla 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 titik, nah sini kan titik 10, maka di sini dotnya akhirannya 10, ya. Jadi mudah. Itu mengikuti dari sini, ya. 10, 20, 30, 88 dan 99. Oke, setelah memasukkan encapsulation.1q10, baru kita masukkan IP address-nya. Nah, untuk IP address-nya kita bisa baca di soal masing-masing, ya, yaitu 172.31.11.255.255.255.0. Setelah itu kita lanjutkan lagi ke int g00.20, lalu kita kasih n.20, dan untuk IP address-nya di sini 20, ya, 172.31.21. Sisanya 255, 255, 255, 0, sama semua, ya. Oke, berikutnya 30, 30, 30. Lalu setelah itu 88, 88, 88, 88, dan terakhir 99. Nah, untuk yang 99 di sini ada perbedaan, ya, karena 99 di sini berfungsi sebagai natif. Maka setelah kita menuliskan encapsulation.1q 99 spasi native, ya, natif, karena dia sebagai natif. Oke. Ya, berikutnya di sini kita boleh di-exit dulu satu kali, atau boleh langsung juga int g00, lalu kita ketika no shutdown, ya, untuk menghidupkan semua perangkatnya. Ya, di sini sudah selesai. Oke, untuk pengerjaan yang soal yang ini, ya, soal yang pertama, yaitu menerapkan interVLAN routing di R1, ya, yang ini R1. Lalu kita masuk ke S1 di bagian sini, ya. S1 di sini kita akan men-setting, ya, kita masuk dulu ke enable configure terminal. Kita akan men-setting trunking untuk S1. Nah, untuk S1 di sini, ya, untuk S1 di sini kita
harus cari tahu dulu port mana yang menuju ke luar ya, yaitu kalau di S1 yaitu namanya G01. Maka kita masuk ke INT G01, lalu kita tuliskan perintah switch port mode trunk ya, switch port mode trunk dan switch port trunk native VLAN 99. Oke, untuk S1 kita diminta untuk membuat trunking. Sekali lagi ya, di sini kita bisa langsung melakukan trunking jika diasumsikan nomor VLAN dan namanya sudah dibuat ya. Di sini kan menurut cerita kan sudah, jadi kita bisa lakukan trunking. Oke, S1 hanya itu aja. Lalu kita menuju ke HQ. Oke, di HQ ini ya kita masuk ke CLI. Nah, pada HQ ini kita diminta untuk melakukan static routing ya. Static routing. Pertama kita gunakan versi yang directly attached static route ya, untuk VLAN 10, 20, 30 dan 88. Ya, kita mulai dengan biasa enable configure terminal, lalu kita menuju ke IP route ya, perintahnya. IP route untuk VLAN 10. Nah, ceritanya di sini di bagian PCA ya, dia mewakili VLAN 10, PCB 20, PCC 30 dan PCD VLAN 99. Sorry, VLAN 88. Nah, kita masukkan network daripada VLAN-VLAN tersebut ya. Kita bisa mengasumsikannya dari IP address yang ada di PCA sampai PCD ya. Jadi belakangnya kita ganti jadi 0. Oke. Nah, di sini untuk IP route pertama ya, untuk VLAN 10 yaitu di sini IP route 172.31.10.0. Lalu untuk subnetnya 255.255.255.0. Dan untuk portnya yaitu adalah port yang keluar ya, port yang keluar yaitu S000 ya, dari HQ S000 yang menuju ke VLAN 10, 20, 30 dan 88 itu tadi. Oke, kita tuliskan di sini S000. Oke, berikutnya sama ya, itu tadi untuk VLAN yang 10. Untuk yang 20 bedanya adalah IP route 172.31.20.0, sisanya sama semua. Lalu untuk yang 30 dan terakhir 88. Nah, untuk yang 99 tidak dibuat ya, karena dia natif, jadi hanya 10, 20, 30 dan 88 ya. Berikutnya di sini kita akan memasukkan kita diminta untuk memasukkan static route lagi, tetapi untuk serial S010 dan S011. Nah, kalau kita lihat di sini jaringannya dia menuju jaringan ke luar ya. Nah, jaringan keluar ini di sini tidak diglobalkan ya. Sini sudah ada IP-nya yaitu 209.165.200.30/27, yaitu di sini IP dari outside host ya. Oke. Nah, perintahnya masih sama di sini IP route ya, IP route. Lalu untuk IP yang kita tulis adalah network. IP yang kita tulis 209.165.200.0. Nah, sedangkan untuk subnetnya 255.255.255 titik. Nah, di sini /27 ya, /27 bukan 0 tapi 224. Nah, sedangkan untuk interface ya, yaitu yang digunakan S010. Oke. S010. Dan untuk yang terakhir 209.165.200.0.255.255.254 S011.
0 1 1. Nah, bedanya untuk soal yang ini ditambahkan administrative distance atau disingkat AD. Nah, nilai AD-nya di sini disesuaikan saja dengan soal, yaitu 10. Oke. Ya. Sudah. Lalu kita akan men-setting R1 lagi. Kita kembali lagi ke R1. Ya, kita kembali lagi ke R1. Nah, di R1 kita diminta untuk memasukkan membuat static root ya, versi default root ya, directly attached default root. Oke, yang ini cukup mudah. Kita exit dulu di sini ya. Lalu kita kasih perintah ip root 0.0.0.0.0.0. Lalu di sini untuk interface-nya, yaitu yang menuju keluar ya, di sini ya, yang S000 ya. Oke. Ya, sampai sini semua sintaks sudah kita masukkan, tinggal kita tes saja ya, kita verify pakai ping ya, mau pakai ping manual boleh atau menggunakan fasilitas yang gampang juga boleh. Kalau mau gampang pakai amplop ini ya, tinggal kita klik misalnya dari PC 1 ke sini. Oke. Ya, saya full screen dulu aja. Ya, di sini fail. Baru pertama kali coba ya. Kita coba lagi. Ya, sukses. Ya, PC A ke outside host ya. Sukses. Kita coba B. Ya. Sukses. PC C. Sukses juga, dan terakhir PC D. Oke, begitu saja video tutorial dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.